Halo, nama saya Irfan. Saya lulusan dari Institut Teknologi 10 November. Terus sekarang di RAW itu udah menuju 3 tahun ya. Sekarang di sini posisinya sebagai tim strategik di RAW. Secara job desk kita lebih ke define ada critical problem apa yang di proyek-proyek kita. Secara priority yang harus bisa diselesaikan yang mana dulu. Jadi di situ kita juga perlu ngecek dengan workload yang ada di tim, juga priority-priority dari proyek lain. Selain itu karena kita juga ditugaskan untuk define critical point tersebut, kita harus punya kemampuan buat mendengarkan dan merasakan apa yang terjadi di proyek, utamanya di proyek sih. Ada masalah-masalah apa di proyek itu. Challenge utamanya ketika di lapangan itu adalah menghadapi persoalan-persoalan yang sampai detail, dan dari situ kita juga harus bisa mendengarkan banyak pihak, termasuk dari tukang atau juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah pernah terjadi di proyek-proyek sebelumnya. Seperti itu. Jadi dari semakin banyak vocabulary kita terkait sama permasalahan, ketika kita dihadapkan dengan persoalan di proyek itu bisa lebih banyak jawabannya seperti itu, dan apa ya, kemampuan untuk terus mendengarkan dan terus mau belajar itu jadi penting ketika kita berhadapan dengan proyek-proyek yang ada di lapangan. Ketika terjadi problem-problem di lapangan itu tentu saja kita pertama harus identifikasi permasalahannya apa. Permasalahannya ada di detailnya kah, atau dari gambarnya kah, atau dari koordinasinya kah. Nah, setelah kita mengidentifikasi itu, kita baru bisa nge-propose solusinya bagaimana. Nah, dari situ biasanya kalau misal perkara terkait sama koordinasi yang sering saya alami, ya kita langsung selesaikan di lapangan, atau jika emang perlu koordinasi yang lebih, kita bawa ke kantor, kita sampaikan ke Karis, dan dari situ kita mendapatkan arahan dari Karis. Kalau terkait dengan isu-isu yang hubungannya dengan gambar atau hubungannya dengan internal, atau ada masalah-masalah yang ternyata detail yang dibutuhkan di lapangan itu berbeda dengan detail yang udah pernah kita propose, karena ada hal-hal yang berbeda di lapangan. Utamanya yang sering terjadi itu kayak pertemuan-pertemuan antar material. Kita perlu banyak iterasi terkait sama pertemuan-pertemuan itu, dengan mendiskusinya dengan ke Karit, juga dengan merefreshingkan lagi dengan proyek-proyek sebelumnya yang pernah kita kerjakan. Apakah pernah ada detail-detail seperti itu yang mungkin bisa kita implementasikan di permasalahan lapangan yang ada gitu. Mungkin setelah kita dapat permasalahan itu di lapangan, kita perlu balik ke kantor buat mengkoordinasikan dengan tim-tim lainnya. Apakah ini bisa diselesaikan oleh tim teknik desain atau ini bisa diselesaikan oleh tim teknik normatif. Nah, di situ sebagai strategi kita harus bisa nge-define ini untuk tim mana agar masing-masing tim itu nggak overlapping juga. Selama 2 tahun menuju 3 tahun di RAW ini, kebetulan aku cukup banyak mengalami perubahan fase studio yang ada di RAW, dan cukup banyak mengalami lompat-lompat tim. Jadi dulu waktu pertama kali di sini tuh masuk ke tim teknik, waktu itu cuma 3 orang dari tim teknik. Terus kebetulan waktu itu tuh studionya masih di Benteng. Jadi situ aku cukup sering tiba-tiba harus ngebantu tim konsep, timnya Rian waktu itu, tim Sofia. Jadi di situ juga dapat kecipratan hal-hal yang mengenai konseptual gitu. Dan dulu ada sistem, sampai sekarang juga masih ada sistem overdrive. Ada waktu-waktu tertentu dia masuk di hari Sabtu dan Minggu, tukar hari gitu. Dan di waktu-waktu overdrive itu banyak berinteraksi langsung dengan Karits, sehingga jadi satu pengalaman berharga yang di situ aku banyak belajar sih, gimana bisa akhirnya sampai sekarang. Berapa bulan di tim teknik itu, tiba-tiba ada tim baru, tim Epistem. Waktu itu ngerjain proyek OpenWay, terus aku ditarik buat masuk ke tim itu. Sama ada Melisa, sekarang juga di strategi juga Melisa, sama ada bertiga sama Alia atau Angel gitu. Di Epistem itu cukup lama, setahun. Ada waktu berempat, sama saya sama Tio juga. Terus setelah setahun di Epistem itu akhirnya ditarik buat naik ke Sky, jadi lead di tim teknik. Sebenarnya agak kagok juga ketika sebelumnya nggak pernah atau cuma ngerasain seciprit di tim teknik, terus tiba-tiba langsung jadi leader di tim teknik. Ya, dinamika yang terjadi lah karena proyeknya banyak banget. Terus sempat mengalami banyak kesusahan. Akhirnya dari Karis juga nge-propose buat akhirnya timnya dibagi lagi. Ada orang-orang yang bakal stay di studio, dan ada orang-orang yang selanjutnya bakal banyak keluar buat koordinasi ke lapangan dan sebagainya, itu tim Phronesis. Jadi dari tim teknik, aku pindah ke tim Phronesis waktu itu. Dinamikanya cukup panjang ya, banyak menghadapi meeting-meeting panjang dengan ketika harus menghubungkan sesuatu yang ada di lapangan, terus kita translasikan ke studio buat dikerjakan sama tim teknik. Itu mungkin jadi tempatku belajar gimana akhirnya aku bisa nge-define masalah di lapangan dan gimana mengkoordinasikannya ke tim teknik. Di tahun ini mungkin ditarik ke tim strategik, dan di situ lebih dinamis lagi sih ke lompatannya dari proyek ke proyek, dari meeting ke meetingnya, dan itu jadi pengalaman yang sangat berharga juga sih buat aku pribadi, buat pengembangan diriku. Perbedaan di studio ini di 3 tahun yang lalu dan sekarang tuh lebih ke sistematika dari tim. Jadi yang kurasain sekarang itu tim-timnya lebih terbagi. Jadi kerjaan kita tuh nggak saling overlapping. Sedangkan di masa lalu mungkin pembagian timnya itu belum se-refine sekarang, sehingga kadang kita harus ngerjain hal-hal yang
akan lebih baik kalau misal dibantu tim lain kayak gitu. Nah, dengan adanya pembagian-bagian tim seperti sekarang, bagian tugas dalam menghadapi masa itu bisa lebih jelas, dan secara tim juga menurutku bebannya juga bisa terbagi rata sih sebenarnya. Buat kesan-kesan di sini itu kayak berasa lagi di studio di masa kuliah lagi sih. Pertemanannya seru, dan apa ya, bisa dibilang kita banyak ngabisin waktu kita tuh di studio dari jam 9 sampai jam 6 di studio terus ketemu sama orang-orang itu aja. Dan di sini tuh orang-orang saling support gitu, jadi berasa lagi balik ke masa-masa kuliah gitu dengan kawan-kawan di kuliah. Kayak kadang kita ya udah santai-santai di studio, kadang di Sky nyanyi-nyanyi aja, karaokean bareng gitu. Rasa keluarganya sih yang dapat banget di studio ini mungkin yang aku rasain. Dan karena di sini tuh ada banyak tim, banyak divisi tadi, orang-orang di sini tuh pada baik-baik banget, lagi sibuk tapi tetap mau ditanyain buat menjelasin hal-hal yang emang expertise-nya di dia gitu. Jadi transfer ilmu di RAW ini menurutku sangat terbuka banget ya, dan dengan adanya banyak tim juga ilmu yang ku dapat di sini tuh banyak banget, dari konseptual sampai ke detailing sampai ke koordinasi dengan stakeholder luar. Itu sangat banyak sih di studio ini, seperti itu. Hey, yo, Brandon. We need corn, chicken breast right now immediately. Okay. Just wait a minute, man. Hey, listen to it, cousin. Hey, yo. Cousin. Just wait a minute. Man. Makasih Pak. Makasih sama-sama. Makasih. Dianterin sampai atas. Ya. Hujan-hujan. Ya.